Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan kembali melebar. Setelah menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka utama, KPK kini menambah 3 nama baru yang dinilai berperan penting dalam aliran dana pungutan liar tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa ketiga tersangka baru tersebut merupakan pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Kemnaker. Khairul Fadli Harahap adalah Sekretaris Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan atau Ditjen Binwasnaker dan K3. Ia diduga menerima keuntungan dari praktik pemerasan. Dari penyidikan, KPK menyita 1 unit mobil Toyota Land Cruiser VXR yang diduga dibeli menggunakan dana hasil pungutan ilegal kepada perusahaan pengaju sertifikasi K3. Kemudian Hayani Romandong, mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 ini disebut menerima aliran dana tunai secara berkala. Penyidik menduga Hayani mendapat setoran sekitar 50 juta rupiah per minggu dari skema pungutan liar yang berjalan sebelum terungkap lewat OTT pada Agustus 2025. Nama Hayani sebelumnya sudah disebut beberapa waktu lalu jika ikut terlibat. Ketiga, Sudardi Manampiar Sinaga, ex-kepala Biro Humas Kemnaker ini turut ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menelusuri arus dana yang mengalir ke berbagai pejabat dalam jaringan pemerasan sertifikasi K3. KPK menyatakan penetapan ketiga tersangka merupakan hasil penerapan strategi follow the money untuk membongkar pergerakan dana yang diduga mencapai 81 miliar rupiah. Modus yang digunakan adalah mempersulit proses sertifikasi bagi perusahaan yang tidak membayar biaya tambahan, sehingga tarif resmi Rp275.000 membengkak hingga sekitar Rp6 juta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik terus menelusuri perintah, mekanisme dan aliran dana dalam skema korupsi yang diduga berlangsung sistematis di internal Kemnaker. KPK kembali menetapkan 3 orang tersangka baru dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK kembali menetapkan 3 orang tersangka baru yang kemudian juga telah dilakukan cegah ke luar negeri atau cekal yaitu terhadap saudara CFH, HR, dan SMS. Ketiganya merupakan pegawai pada Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau alat bukti yang menetapkan dia tersangka, apakah ada aliran dana ke 3 orang tersangka ini atau seperti apa, Mas? Di antaranya itu, jadi dari pengembangan penyidikan yang dilakukan, baik melalui permintaan keterangan kepada para tersangka maupun saksi-saksi lainnya, di sana penyidik menelusuri kemana saja aliran dari dugaan tindak pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang mengalir ke sejumlah oknum di Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk juga alur perintah terkait dengan dugaan tindak pemerasan tersebut itu dari pihak siapa saja. Oleh karena itu dalam pengembangan penyidikan ini KPK kemudian menetapkan ketiga tersangka baru tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.